Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yumita Agustina dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog Halo Gambiran. Nah, pemirsa, jika minggu lalu kita membahas tentang trauma kepala, nah kali ini Halo Gambiran hadir dengan tema yang tak kalah menarik pada sore hari ini. Namun pemirsa, sebelum kita membahas tema-tema pada hari ini, saya akan memperkenalkan ini narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio JTV sore hari ini. Kita ada Dr. Intan Herlina, spesialis penyakit dalam. Halo, selamat sore Dokter Intan. Selamat sore. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi pemirsa, Dokter Intan ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Namun sebelum saya membahas lebih dalam tentang tema kita pada hari ini, tema yang sangat menarik yakni tentang sendi degeneratif dan juga reumatik artritis. Nah, apa sih itu sebenarnya, nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa JTV dimanapun Anda berada, Anda yang ingin bertanya-tanya seputar kesehatan ataupun masalah yang berhubungan dengan tema kita hari ini, dengan sendi, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0354 454 4257. Baiklah dokter, sebelum kita membahas tema kita pada hari ini yakni sendi degeneratif sendiri. Nah, Dokter Intan ini sendiri adalah dokter spesialis spesialis penyakit dalam begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam ini sendiri, dokter? Monggo dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Ya, terima kasih diberikan kesempatan. Untuk spesialis penyakit dalam sendiri, banyak penyakit-penyakit yang kita jumpai di masyarakat. Ada juga usia muda. Terutama pada kesempatan sore ini, saya akan membicarakan tentang osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Jadi untuk pasien-pasien dengan kondisi dengan rheumatoid arthritis dan osteoartritis, sendi yang secara degeneratif itu menyerang lebih banyak pada usia-usia tua. Oke. Jadi kebanyakan memang pasien-pasien dengan usia tua lebih banyak terjadi penyakit-penyakit dengan penyakit seperti osteoartritis, kemudian rheumatoid arthritis, dan penyakit-penyakit yang lainnya seperti darah tinggi, kemudian diabetes, dan mungkin ada juga penyakit gagal ginjal dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi untuk penyakit dalam sendiri luas ya Mbak ya, untuk penanganannya gitu. Oke, berarti tidak hanya penyakit sendi ataupun rematik itu sendiri, tapi ada penyakit-penyakit lain begitu ya dokter? Ya. Oke, nah lalu kita ini masuk pada pembahasan kita pada hari ini pemirsa, yakni tentang sendi degeneratif dan juga reumatik artritis. Sebenarnya apa sih dokter sendi degeneratif? Mungkin kan pemirsa banyak nih yang belum tahu sebenarnya itu penyakit apa sih? Nah ini monggo dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Ya. Osteoartritis sendiri merupakan suatu penyakit sendi secara degeneratif. Sifatnya ini adalah kronik dan progresif, di mana ini sendi-sendi yang terutama yang diserang ya. Untuk osteoartritis sendiri, ini untuk sendi yang terkena adalah terutama pada sendi-sendi penyangga tubuh ya, seperti sendi panggul, kemudian sendi lutut, kemudian sendi di vertebra. Jadi lebih sering mengenai pada sendi-sendi penyangga tubuh. Itu tadi kalau mengenai tentang osteoartritis sendiri. Nah kalau dari rheumatoid arthritis ini dokter, seperti apa? Hampir sama ya. Kalau untuk rheumatoid arthritis sendiri suatu penyakit autoimun, di mana ini juga yang terkena adalah sendi juga. Kemiripannya sama-sama terkena sendinya. Namun pada rheumatoid arthritis ini yang terkena sendinya ini bersifat autoimun ataupun penyakit yang dibawa ya, penyakit bawaan, istilahnya penyakit bawaan untuk dari suatu penyakitnya itu sendiri. Nah contoh nyata dari kedua perbedaan penyakit ini apa sih dokter sebenarnya? Untuk perbedaannya sendiri kan ada gejalanya ya. Oke. Untuk gejalanya sendiri dari osteoartritis itu lebih banyak menyerang pada sendi-sendi penyangga besar, penyangga tubuh, seperti saya jelaskan, ada lutut, kemudian sendi panggul,
Untuk rheumatoid arthritis sendiri ini lebih menyerang pada sendi-sendi kecil, terutama pada sendi-sendi tangan dan sendi-sendi kaki ya. Kemudian untuk onsetnya, kalau onsetnya sendiri, kalau osteoartritis ini karena sifatnya kronik, jadi sudah berlangsung lama dan sifatnya adalah progresif ya, progresif. Kemudian untuk rheumatoid arthritis sendiri ini onsetnya terjadi dalam beberapa hari sampai minggu. Pada onset yang akut biasanya bisa disertai dengan inflamasi. Sedangkan untuk osteoartritis sendiri, untuk inflamasinya ini bisa juga tergantung dari derajat beratnya dari osteoartritis itu sendiri. Oke, seperti itu. Terima kasih dokter penjelasannya. Baiklah pemirsa JTV dimanapun Anda berada, monggo yang ingin bertanya-tanya seputar masalah kesehatan utamanya yang sesuai dengan tema kita sore hari ini berkenaan dengan sendi ataupun rematik, Anda juga bisa langsung bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Nanti Dokter Intan akan menjawab keluhan-keluhan Anda pemirsa mengenai tema kita hari ini, yakni tentang penyakit sendi dan juga rematik. Baiklah dokter, kita lanjut nih perbincangan kita hari ini. Di Rumah Sakit Gambiran sendiri, itu bagaimana prosedur penanganan pasien penderita sendi degeneratif ini sendiri? Secara umum memang sama dengan penyakit ataupun pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit. Pasien kontrol untuk pendaftaran, kemudian ke polispesialis penyakit dalam. Di situ dari keluhan-keluhan pasien kita anamnesa dulu, kemudian kalau memang perlu pemeriksaan laboratorium, kita sarankan untuk pemeriksaan laboratorium maupun untuk pemeriksaan penunjang seperti untuk pemeriksaan ronsen. Baru kita untuk memberikan pengobatan pada pasien. Oke, kita angkat teleponnya dulu dokter, permisi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ya, dengan Bapak Haji Abdullah. Bapak Haji Abdullah di mana, Pak? Dari Blitar ini, Bu. Oke, dari Blitar. Monggo napa Pak pertanyaannya, Pak? Iya, subhanallah, ini luar biasa di alam ini. Iya, banyak manfaatnya. Ini Bu Dokter, selamat sore Bu Dokter. Selamat sore Pak. Iya, ini kami ini usia kami sekitar 45 tahun. Oke. Iya, terkadang di bagian kaki ini ada Bu, waktu kita mau sembahyang, rukuk, sujud, itu mau berdiri ini rasanya aduh nyeri sekali nih Bu, bagian sendi-sendi ini. Iya, pertanyaan kami, apakah memang karena kurang tua atau memang karena usia atau memang karena apa Bu? Ini bisa dijelaskan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Abdullah dari Blitar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, ini gimana dokter menanggapi Bapak Abdullah tadi di Blitar, dokter? Ya, harus kita cari penyebabnya dulu ya. Untuk nyerinya sendiri di lokasinya di mana dulu. Kalau memang letaknya di lutut, lebih sering adalah karena osteoartritis. Oke. Jadi untuk pemeriksaan selanjutnya kita perlu anamnesa ulang untuk keluhan-keluhan dari pasien. Kemudian memang kalau perlu untuk pemeriksaan ronsen. Kalau ini usianya 45 tahun, lebih cenderung kebanyakan dari adalah osteoartritis itu sendiri. Oke, jadi Tapi tidak menutup kemungkinan ada penyakit-penyakit lain yang bisa terjadi. Oke, seperti itu. Berarti harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu begitu ya, dokter? Oke, kita angkat telepon selanjutnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Selamat sore juga Bu Dokter. Selamat sore Pak. Ya. Dengan Ini Bapak siapa di mana? Kak Karto ini Bu dari Paku. Oke, Pak Karso di Pagu. Monggo napa Pak pertanyaannya, Pak? Bu, kalau habis bangun tidur itu terasa sendi-sendi juga seperti audien tadi yang pertama di Blitar itu. Kalau bangun tidur tuh rasanya sakit semua, Bu. Apalagi kalau malam habis makan kacang atau makan telur dadar horun itu rasanya badan sakit semua. Itu gimana untuk menanggulangannya, Bu? Oke, Terima maaf kasih, Bu. Pak Karso, usianya berapa nggih? Usianya sudah
59. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Karso sudah bergabung bersama kami. Nah ini dokter gimana Iya. ini? Ada juga dari faktor makanan sepertinya ini dokter gimana? Untuk makanan mungkin bisa juga ya, tetapi harus kita lihat nyeri sendinya ini berlangsung berapa lama. Kalau untuk osteoartritis sendiri ini nyerinya kurang lebih 15 menit, dalam waktu 15 menit terjadi pada pagi hari. Tetapi kalau untuk rheumatoid arthritis sendiri ini nyeri sendi atau kekakuan sendinya ini terjadi lebih dari 1 jam. Jadi beda untuk osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Untuk makanan sendiri mungkin harus perlu cek laboratorium ya Pak, untuk menilai apakah mungkin ada peningkatan kolesterol, kemudian adanya asam urat yang tinggi. Jadi mungkin makanan juga berpengaruh selain dari faktor-faktor tadi. Jadi intinya Pak Karso ini sendiri juga harus melakukan pemeriksaan begitu ya dokter, Iya. untuk mengetahui apakah itu masuk jenis sendi degeneratif ataupun rematik artritis begitu. Ya, ataupun untuk penyakit yang lainnya seperti adanya peningkatan asam urat, kemudian kolesterol dan penyakit-penyakit yang lain mungkin perlu lebih untuk cek ke laboratorium. Oke, seperti itu. Nah, dokter, kalau tadi kita sudah ada Pak Abdullah dengan usianya 45, ada Pak Karso dengan 59. Nah, ini sebenarnya usia yang paling rawan terserang sendi degeneratif dan juga rematik artritis ini sendiri usia berapa sih, dokter? Untuk osteoartritis sendiri ini lebih sering terjadi di atas usia 60 tahun Oke. dan jarang di bawah usia 40 tahun. Untuk prevalensinya sendiri, untuk osteoartritis ini untuk di atas usia 60 tahun lebih banyak perempuan terjadi dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi untuk yang rheumatoid arthritis sendiri ini lebih banyak menyerang pada usia-usia di bawah 40 tahun ya. Oke. Di atas 50 tahun. Di atas Tetapi 50 lebih tahun. banyak juga terjadi pada perempuan. Oke, seperti itu. Terima kasih. Baiklah pemirsa JTV, menarik sekali perbincangan kita sore hari ini mengenai sendi degeneratif dan juga rematik artritis. Nah, bagi Anda pemirsa JTV yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon seputar tanya tentang kesehatan dengan tema kita yang sangat menarik bersama Dr. Intan tentunya dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Jangan kemana-mana pemirsa karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara.